Halo, ketemu lagi sama gua Ari. Di video kali ini gue mau cerita tentang bokap gua dan apa yang bisa kita pelajari dari dia. Video kali ini gue mau cerita tentang bokap gua, tapi mungkin terdengar atau terlihatnya gua mungkin akan menjelekkan bokap gua. Tapi maksudnya bukan ke arah sana. Ini lebih kepada kita bisa melihat sesuatu yang mungkin kejadian yang gak enak, hal yang terjadi kurang mungkin menyenangkan, tapi kita bisa petik pelajaran dari situ. Karena ternyata cara proses untuk kita belajar selain belajar dari pengalaman diri sendiri adalah belajar dari pengalaman orang lain. Dan tentunya saat kita paling belajar adalah dari pengalaman buruk. Jadi bokap gua itu punya challenging hingga saat ini, yaitu terkait dengan hal-hal yang ada di sekitarnya. Misalkan contohnya ketika pengen nonton TV. Sampai saat ini dia masih mengeluh untuk nonton TV karena remote-nya banyak, channelnya banyak. Dan dia selalu membandingkan zaman dulu. Gue inget dulu pas gue kecil kita punya TV tabung, punya TV analog itu yang belum pakai remote saat itu, dan channelnya cuma tombolnya ada 8. Ya waktu itu stasiun TV seinget gue mungkin sekitar kurang dari 5 atau bahkan 5 gitu ya. Dan channelnya berlebih dan itu udah kondisinya TV-nya bagus dan wah. Nah dia suka yang kayak gitu. Sekarang dia kebingungan. Jadi mau nonton TV gimana cara? Karena tombolnya banyak, ya kan? Dan stasiun TV-nya yang dia mau cari juga banyak. Dan itu ada di mana? Di channel berapa gitu. Dia juga punya kebiasaan dari zaman dulu karena bawaan TV analog, setiap selesai menonton TV, dia akan mematikan dan mencabut saklarnya. Nah, saat ini kita menggunakan TV digital dan juga kita pasang TV kabel. Nah, karena dia mati-matiin semuanya, otomatis kan jadi kalau mau nyalain lagi, restart lagi dong. Dan itu membuat ada loading time, ada juga kembali ke homepage. Itu membuat jadi banyak banget menu dan membuat dia tambah bingung. Plus lagi ada TV kabel yang ada remote-nya. Nah, ini kan ada 2 remote, dia sangat kebingungan sekali. Contoh yang kedua, ketika diperkenalkan dengan handphone. Ini bokap gua udah kurang lebih umur 70 tahunan sekarang. Dan kita dari dulu memang sudah coba introduce handphone buat dia. Dan awal-awal kita perkenalkan Symbian, adaptasi segala macam masih bisa lah. Dan saat ini Symbian kayaknya kurang bisa digunakan dengan optimal. Akhirnya kita arahkan untuk pakai namanya smartphone. Dan ini kembali lagi bikin jadi masalah dan keributan dan pertengkaran bahkan. Karena dia kesulitan untuk menggunakan dan mengoperasikan smartphone. Dan seringkali dia tanpa sengaja mematikan wifi, menyalakan mode airplane, dan banyak hal-hal yang nggak jelas segala macam yang dia download tidak dengan sengaja, lihat iklan sembarangan ngeklik akhirnya jadi download, terus juga jadi banyak buka patch-patch dan sembarangan itu dari iklan, dan itu banyak banget muncul aplikasi yang dibuka semua tidak di clean, dan ini bikin kadang handphonenya jadi entah apa namanya susah dioperasionalkan, nge-hang, nge-crash kayak gitu. Dan juga kadang ini ketika restart atau lagi booting atau lagi kondisinya misalkan lagi install otomatis kayak gitu, itu dia kebingungan. Ini kenapa? Intinya adalah dia kesulitan dalam menggunakan teknologi ini, smartphone ini khususnya. Belum lagi nanti equipment lain, kayak misalkan kendaraan, terus juga perlengkapan rumah tangga modern lainnya, dan sebagainya. Banyak banget kalau mau diceritakan. Nah, satu yang gue mau highlight, dan apa korelasinya terhadap bisnis, terhadap entrepreneurship. Kalau gue melihat dari bokap, satu kata yang gue bisa pelajari, yaitu namanya adaptasi. Dan ketika adaptasi ini diterjemahkan di dalam lingkungan bisnis, ternyata ini menjadi sebuah big issue. Ternyata dalam pelaksanaan digital marketing juga, ketika gue ketemu dengan banyak business owner, khususnya yang sudah senior, ini menjadi sebuah challenging.
di mana digital marketing adalah sesuatu hal yang cukup baru. Belum lagi dalam tools-toolsnya yang baru, pendekatan yang baru, riset yang baru, dan juga banyak banget hal-hal ya detail, updated lainnya. Dan ini sehingga membuat business owner dan bahkan leader agak gagap untuk bisa mengikuti dan kesulitan untuk mengadaptasi. Saat ini kita kenal ada namanya AI. Belum lagi nanti ada lagi yang di depan kayak misalkan kacamata VR atau mungkin lain-lainnya yang terkait dengan hal teknologi baru mungkin akan sulit untuk bisa diikuti. Nah, oleh karena itu, kunci di sini adaptasi itu menjadi sangat-sangat penting buat seorang entrepreneur dan buat sebuah bisnis. Kalau misalkan top leadernya tidak bisa adaptasi secara teknis mungkin ada kendala usia, ada kendala keinginan, keengganan atau hal lainnya is okay. Tapi secara bisnis, secara brand, ini paling tidak sebagai leader atau sebagai owner kita perlu untuk aware dan menugaskan atau memberikan ruang untuk adaptasi. Jangan dilimitasi karena owner atau leadernya ini tidak mampu adaptasi. Ya, paham ya? Ya udah diberikan. Misalkan kalau leadernya itu, wah nggak bisa nih, nggak paham nih terkait dengan digital marketing, nggak paham terkait dengan penerapan AI. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi dipersilakan untuk manajerial menggunakan mengoptimalkan digital marketing ataupun AI ataupun semua hal baru atau inovasi lainnya, sehingga perusahaan terus berkembang, bertumbuh, dan tetap adaptasi dengan hal-hal yang ada berkembang di sekitar kita. Jadi untuk teman-teman leader dan teman-teman owner, teman-teman perlu untuk bisa mendelegasikan khususnya terkait dengan adaptasi ini, dan welcome untuk semua hal-hal yang baru. Jangan melimitasi. Itu dari gue, semoga ini bisa memberikan inspirasi buat kita semua. Baik.